Tidak boleh arogan, tidak boleh radikal, tidak boleh sembarang. Ada SOP-nya. Tapi lu ganggu gua, lu jual gua beli. Tentu dengan cara terukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gaung yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua sehat semua bersama keluarga dan diberikan panjang umur serta banyak rezeki yang halal dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman gaung dimanapun Anda berada, debat kali ini adalah debat yang lain daripada yang lain, yang mana oten ngotot yang akhirnya ditampol oleh pihak muslim. Gimana gak ditampol? Berdebat tanpa data, dibacakan biblosnya gak terima, kok malah nantang. Kan gabrul namanya. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengarkan bersama video berikut ini. Bisa nggak diskusi pakai data? Kamu punya Bible nggak di situ? Di Alkitab itu isi tentang kebenaran semua. Kebenaran semua, yakin? Kalau di otakmu sudah yakin benar semua. Kan kau tanya, kau framing seperti itu loh. Saya nggak framing loh, saya hanya baca loh. Nih dengerin ya. Ya itulah, tanpa pengetahuanmu, tanpa wawasanmu, kau Saya baca, saya lagi sambil jungkir ini, saya baca nih, sambil merem. Yesus berkata nih, ayo, kalau framing, ayo, aku bisa semua ini. Siapa yang framing sini? Gimana sih ini diskusi? Gua turunin nih kalau Anda nggak mau dengerin diskusi baik-baik nih. Gantian ngapologet, gantian ngomongnya. Gantian. Saya tidak berpendapat loh, kita hanya baca loh ya. Contoh misalnya ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yesus di sini mengaku dirinya utusan Tuhan. Anda setuju atau tidak? Silakan. Inilah kau. Itu bingung kan lu lawan Bible? Mau tanya dengan pendeta. Panggillah pendeta ke sini, Bro. Aku udah tahu, otakmu tuh sudah berat sebenarnya. Nah ini menyerang personal ini, gimana bu diskusi menyerang personal? Ini kita nggak serang-serang personal, Bro. Kita berdiskusi akademik pakai data, bukan personal yang kita serang. Nanti gua serang personalnya Tuhanmu bagaimana? Nanti kalau gua serang personalnya Tuhanmu, Tuhan punya fisik bagaimana? Kan nggak enak juga. Kalau saya mengatakan ya, Yesus itu laki-laki komplit. Dia laki-laki tanpa cacat, dia laki-laki sempurna. Kalau kau memframing masalah Tuhan, silahkan, itu hakmu, tapi kau tanggung sendiri dosanya. Ngapain berdosa kalau dia keadaannya sebenarnya Yesus laki-laki kok? Emang dosa kalau kita mengatakan Yesus laki-laki? Agama diakui, apa salahnya kalian? Emang dosa kalau kita mengatakan Yesus laki-laki? Dosa atau tidak? Aku mau tanya sama kalian, Kristen ini agama resmi bukan? Silakan saja. Saya nggak pernah memprotes agama Kristen. Di pasal 29 undang-undang itu negara ini mengakui ada 6 agama, kalau nggak salah 1 aliran kepercayaan. Negara ini mengakui itu. Kami tidak pernah memprotes adanya Kristen. Islam dan Kristen di Republik ini dengan agama yang lain hidup damai, saling berdampingan, toleransi antar umat beragama. Bukan itu topiknya, coy, bukan itu topiknya. Ini teologis, kristologi gitu loh. Membuka cakrawala berpikir antara yang logis dan iman. Kami umat Islam tidak pernah memprotes itu. Kalau kami arogan lebih awal loh, sewaktu Kristen dibawa penjajah masuk di Republik ini gitu ya. Penjajah yang bawa masuk, setelah penjajah itu diusir oleh mayoritas umat Islam dengan Allahu Akbar, mereka teriak gitu, seperti itu, Allahu Akbar, mereka kabur. Apa yang dia tinggalkan? Gereja. Apa yang dia tinggalkan? Bible. Apa yang dia tinggalkan? Lembaga Alkitab Hindia Belanda berubah menjadi lembaga Alkitab Indonesia. Apakah umat Islam waktu itu yang banyak sekali berjasa menumpahkan darahnya demi tanah air merdeka mengusir Anda? Merusak rumah ibadah? Tidak. Karena Islam itu ajarannya nggak boleh merusak. Silahkan kami hidup berdampingan, toleransi antar umat beragama. Nggak pernah kami protes itu. Bukan itu pembahasannya. Umat Islam itu saling
diwajibkan untuk menyayangi hablum minan nas, harus dijamin, diterapkan dengan baik. Bukan itu topiknya, coy. Jadi kalau punya ilmu, diskusi baik-baik, jangan diputar-putar. Itu ya, bukan itu yang dibahas. Sekali lagi saya ulang, kami memang mayoritas Islam di Indonesia. Apakah Anda merasakan kedamaian? Damai. Di mana ada provinsi mayoritas Kristen tidak damai, Anda tebak sendiri. Di mana, provinsi mana mayoritas Kristen tidak damai? Selalu ingin memisahkan diri dari republik ini. Di mana? Oke? Itu lu belajar dulu di situ. Jadi sumber dari segala toleransi adalah Islam. Karena Islam itu ajaran yang cinta damai. Tidak boleh arogan, tidak boleh radikal, tidak boleh sembarang. Ada SOP-nya. Tapi lu ganggu gua, lu jual gua beli. Tentu dengan cara terukur. Ya, terjemahan bahasa Indonesia yang ngaco. Aduh, kenapa ini sih? Aduh, ngaco ini. Oke. Gua ngerekam kok gak keluar suara ya? Oke. Jadi terjemahan Indonesianya yang ngaco, bro. Itu yang membuat selama ini Anda ini tidak punya identitas sebenarnya seperti apa. Anda mau dikatakan Islam yang enggak juga, tapi Anda pakai istilah Islam. Anda mau dikatakan Kristen tapi ke Islam-Islaman. Baik segi bentuk penampilan di media sosial, ya Anda cenderung keislaman. Anda menyembunyikan salib di dalam diri Anda. Kenapa Anda malu pakai itu? Supaya ada perbedaan antara kita. Terjemahan Bible Anda coba lo lihat, Keislam-islamannya banyak, tapi istilah Islam itu lo salah gunakan. Ini sebenarnya sumber kekacauan siapa? Anda sendiri. LAI itu loh sumbernya. Seandainya LAI ingin menerjemahkan dengan jujur tanpa mempergunakan istilah-istilah Islam, selesai sudah. Paling pembahasan yang tidak seperti ini. Seperti contoh bagaimana Hindu, Buddha itu, pernah nggak kami diskusi sama mereka? Enggak, karena mereka punya kitab sendiri, tidak nyerempet ke Islam. Gitu loh. Anda apa? Mestinya sampul kitab suci Anda itu Bible, bukan Alkitab. Mestinya tidak ada penggunaan istilah kata Allah juga di sana, nggak ada. Nggak ada juga istilah Rasul dan seterusnya begitu ya. Kenapa Anda mau nanya apa? Ini kata apologet ini diambil dari bahasa apa? Ini bukan masalah agama. Apologet ini adalah bahasa Yunani. Apologet ini diambil dari bahasa apa? Bahasa Yunani, kenapa? Iya, dari mana? Dari Alkitab ada nggak itu? Nggak ada di Alkitab apologet. Kalau ada gimana? Ya coba ambil. Oke, sebentar ya. Ya. Kedua juga ya bro, ini api ini bukan kitab suci. Ini api ini bukan kitab suci. Ini yayasan, organisasi. Oke, satu ini bukan lagi. kitab suci. Satu lagi. Kata Tuhan itu berasal dari mana? Kata Tuhan itu dari mana diambil? Dari bahasa apa? Ya Tuhan nggak ada permasalahan di sini. Silakan pakai Tuhan. Dari mana? Coba jawab dulu. Ya silakan pakai istilah Tuhan. Kita nggak mempermasalahkan istilah Tuhan. Yang kita permasalahkan di sini adalah istilah di dalam Al-Quran Anda pakai di terjemahan Bible Anda. Itu yang problem. Iya, istilah kata Tuhan itu dari mana berasal? Saya nggak mau bahas kata Tuhan. Saya bukan itu. Iya. Itu yang kita bahas. Kita kan bahas ini diambil dari Al-Quran, dari sini, dari istilah kata Tuhan itu dari mana? Jawab dulu. Tuhan itu berasal daripada yang dibawa oleh misionaris membonceng kepada Belanda yang menjajah republik ini, yaitu Leckdekker. Leckdekker itu menambahkan kata H di dalam kata Tuhan, karena dalam bahasa Melayu tinggi tidak dikenal kata Tuhan. Leckdekker, dengerin dulu saya jawab. Ini pelajaran tinggi ini. Kau diam di situ. Oke. Leckdekker memasukkan itu, diterjemahkan, diakui oleh Purwadarminta, lengket, nempellah menjadi kata Tuhan. Oke. Jadi kata Tuhan menjadi kata kenapa Tuhan. Ada istilah kata Tuhan ada di Al-Quran?
Tidak ada Itu kan Tuhan dari di dalam Kristen. Al-Quran. Tidak ada kata Tuhan dalam Al-Quran. Terjemahannya, Ya, kenapa terjemahan. dipakai? Iya, kenapa dipakai? Hah? Oke, Kenapa saya nggak pakai jawab. Tuhan aja? Kenapa nggak pakai Tuhan aja? Roh Oke, itu saya kan artinya Tuhan. Kenapa nggak pakai Tuhan aja? Kamu kan ini bertanya, boleh nggak saya jawab? Iya, jawab. Ya, oke. Kalau bertanya itu diam toh, mendengarkan. Oke. Kalau di dalam bahasa Indonesia misalnya tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu kan sembahan. Ya, Indonesia Al-Quran itu bukan terjemahan itu. Jadi kita ini berbahasa Indonesia saja, Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Oke? Jadi no problem karena memang sudah diakui oleh KBBI. Tuhan itu apa? Tuhan itu yang disembah bagi orang yang beriman. Nggak ada masalah. Iya, KBBI itu muncul tahun berapa? Kata Tuhan itu muncul tahun berapa? Kamu ini- jawab. Ya sekarang gini loh ya. Kenapa Kembali- istilah Tuhan itu dipakai di Kamu Al-Quran? bisa Jawab. diskusi nggak sih? Dengar Bisa. baik-baik ya. Dengarkan saya gantian dulu. Kata Allah itu diambil dari mana di Bible Anda? Saya lagi nanya terus tadi. Kata Allah itu diambil dari mana? Bahkan Quraisy awalnya itu. Mana datanya? Mana datanya? Itu ada di hadis kan sebelum Enggak. sebelum Di adanya kitab ini, suci sebelum mana? turun Wahyu. Dengerin. Saya tanya Anda. Di kitab suci mana ada kata Allah? Di kitab suci mana? Oke, jadi Kristen Arab itu pakai manggil Tuhan itu apa dipanggil? Bukan itu. Dengar dulu. Di kitab suci mana ada kata Allah? Di kitab suci mana? Nggak ada. Yang kita nggak ada. Dia nggak ada. Kenapa ada kata Allah di terjemahan? Ya kenapa di Al-Quran ada? Ayo. Kenapa di Al-Quran ada? Kenapa ada kata Allah di terjemahan kalau nggak ada? Dari mana? Oh iya, kenapa di Al-Quran ada sementara di pagan Quraisy sudah dipakai itu? Apa Bahasa hubungannya itu. pagan Nama- Quraisy sama Al-Quran? Kamu kok kemana-mana ini? Bro? Iya, kenapa diambil dari Bro, pagan kalau Quraisy? tidak Kenapa diambil ada, nama itu? dengerin. Kalau tidak ada di Bible, kenapa ada di terjemahan? Kenapa? Iya, sebaliknya saya bertanya juga. Kalau tidak ada di Al-Quran, Ini anak kenapa? ini nggak bisa diskusi. Kenapa sih goblok semua orang yang naik gitu loh? Anda udah akui di Bible Anda nggak ada, original teksnya nggak ada. Kenapa terjemahannya ada? Kenapa? Ayo, kenapa? Ayo, Udah. kenapa? Oke. Kenapa dari mana Anda ambil? Iya, saya jawab ya, diambil. Ya, jawab. Pertanyaan ini saya balikkan ke kamu. Dari mana kata Allah? Kenapa bertanya awalnya? balik? Jawab. Jujur. Kalau tidak ada original Dari teksnya, mana kenapa ada di terjemahan? Kenapa? Awalnya nama Allah itu berasal dari mana? Saya nggak nanya berasal dari mana. Itu bukan itu, dengerin. Kalau tidak ada di original teks Bible Anda, kenapa ada di terjemahan kata Allah itu? Kenapa? Dari mana asal usulnya? Maksudnya apa? Yaitu urusan kalian sama LAI saya. Ya berarti kamu nggak ada ilmu, lo turun dari tadi diskusi nggak punya ilmu, selain ke LAI. Jangan. Nah sekarang lu turun di bawah, tunggu gue yang dulu meludak, lu tada di bawah gitu loh. Ternyata kau bocah. Jadi kalau nggak bisa punya data nggak usah turun aja gitu loh. Itu kan ulucan LAI bukan ulucan saya. Terus kau naik ini ngapain? Kamu naik di sini ngapain? Saya udah katakan LAI itu gabrul terjemahan, membodohi Anda. LAI ini perlu diluruskan tiap hari. Anda ini korban. Sudah ada 200 pendeta di Republik ini itu ya membuat terjemahan sendiri keluar dari LAI. Karena apa? Memang terjemahannya banyak yang keliru, yang sangat fundamental sekali, sangat substansi. Di sinilah sumber kekacauannya, paham kalian? LAI inilah sumber kekacauan dari terjemahan yang banyak memakan korban. Diskusi di area publik kayak gini nggak bisa apa-apa. Mestinya LAI yang Anda bawa kemari. Apa maksudnya coba? Apa maksudnya? Dia menerjemah pakai istilah Islam. Padahal Yohanes 1 jelas itu Theos, bukan Allah. Theos itu Tuhan. En harke en hologos, kai hologos en proton Theos. Itu loh. Kenapa? Buat apa? Punya dong jati diri, harga diri, mandiri gitu loh. Kayak Buddha, Hindu gitu. Nggak mengais-ngais.
kepada kitab-kitab orang lain. Ini yang problem coy. Dibilangin ngeyel kamu. Saya nggak bisa tahu itu urusan LAI. Terus ngapain kau naik? Ada aja ini orang diskusi nggak punya ilmu. Iya, Santo, assalamualaikum. Bang Raja itu mau ngomong kali, Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi ngomong ngocek nih. Kalau Anda mau pakai Kristen Arab, ya silakan saja. Kristen itu bukan dari Arab. Kristen itu dari Antioquia. Ya, di sanalah pertama kali disebut-sebut murid Kristus. Bukan dari Arab. Kristen Arab itu patokannya Kitabul Muqaddas. Kitab berbahasa Arab itu juga terjemahan dari Hebrew, dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi Kristen bukan dari Arab. Kalau Anda berdasarkan di sana, mestinya juga Anda jujur. Sampai di Indonesia Allah itu adalah proper name, nama pribadi. Karena Kristen Arab mengatakan Allah itu ismu, nama. Kenapa sampai di Indonesia bukan lagi nama, tapi jabatan? Makanya sering-sering Kristen nih dengar Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Tritunggal. Siapa nama Allahmu? Allah itu sudah nama gitu loh. Inilah kau dibodoh-bodohi nggak mau belajar. Saya jawab ya. Silakan. Oke, kata Tuhan itu dari mana asalnya? Bukan Tuhan yang dibahas, coy. Iya, itu kenapa ada tertulis di kitab kalian? Kenapa? Jawab. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Iya, Tuhan itu bahasa ya, Indonesia sama juga. umum. Di Alkitab juga terjemahan. Ini yang dibahas ini, kenapa ada kata terjemahan Allah di ya. Bibelmu? Kenapa? Siapa Allah itu? Karena terjemahan. Aduh, capek deh. Lu naikkan orang yang tidak sekolah gitu. Panggil Ile naik sini. Saya udah jawab tadi, kata Tuhan itu tidak dikenal dalam bahasa Melayu tinggi. Itu Tuhan. Ya, dibawa oleh Lex Dekker masuk di Republik ini. Kemudian ini tadinya kata-kata ejekan. Terus kemudian diperkuat, dipadukan oleh Purwadarminta, menjadilah bahasa Indonesia baku. Tuhan, supaya ada perbedaan antara Tuhan dan Tuan, supaya ada perbedaan antara kurios dan teos. Ini kau diajarin kok kopior jadinya. Tuhan itu adalah yang disembah. Tuhan itu yang disembah. Nama Tuhan itu siapa? Umat Islam nama Tuhan sembahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Kristen nama Tuhan sembahnya Yesus. Jadi Tuhan ini bahasa umum, objek yang disembah. Kami bisa aja memakai Rab gitu ya, tapi ini di Indonesiain supaya umum bisa mengerti gitu loh. God itu milik semua orang, bahasa Inggris God, di Indonesiain ya Tuhan. Ya, di Arabkan ya Rab, di Yunanian ya Theos. Kenapa Anda mempermasalahkan yang pernah tidak bermasalah? Yang dipermasalahkan di sini adalah sembahan umat Islam. Lu pakai di Bibelmu bukan pada tempatnya. Ini yang problem. Ini yang ngaco. Jadi wedus gembel Anda ini kok dibilangin kok ngeyel. Ya, Bang Raja silakan. Yang berilmu dong naik. Gue lagi udah lama lo nggak. Ada seminggu kali gue nggak ngomong nih. Iya, udah gue undang pendeta Bang Andi. Tenang aja. Saya belum datang. Udah seminggu gue nggak ngocek nih. Kalau Anda berdasarkan Kristen Arab, ya jujurlah. Kristen Arab itu jujur loh itu. Ada jujurnya sedikit. Kitabul Muqaddas itu, kita berbahasa Arab itu nongolnya tahun 800-an, 897 lah. Al-Quran itu sudah lama ada. Jadi terjemahan, ya terjemahan Bible Anda dari Hebrew atau dan Yunani ke bahasa Arab itu juga banyak ngikut-ngikut istilah Al-Quran.
belajar dikit apa sih? Aduh, kenapa semakin lama semakin banyak yang on gitu? Ya malam bang, malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.